Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita dapat datang mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian kecil dari firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, jika saya bertanya kepada saudara ini, percayakah saudara jika saya mengatakan bahwa saya bisa terbang? Ya. Ada yang percaya? Ya. Ada yang percaya? Ya. Itu hal yang sangat sulit untuk dipercaya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya buat lebih logis sedikit? Saya bisa berjalan kaki dari Solo ke Sragen tempat saya weekend. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Tapi yakin bisa nggak? Saya yakin bisa nggak? Yang yakin sedikit. Mungkin ada yang masih mikir nggak mungkin dia jalan kaki dari Solo ke Sragen cuma dengan berjalan kaki. Ada juga yang mungkin bilang, ya kamu bisa kok, orang cuma Solo ke Sragen cuma berapa ini. Ada yang bilang seperti itu. Bisa. Tapi bagaimana kalau saya buat lebih logis? Percayakah saudara jika saya bisa berjalan kaki dari sini ke yayasan? Bisa ya? Saya dengan kondisi yang saya seperti ini, saya bisa berjalan kaki. Saya bisa berjalan kaki, ya. Dan saudara pasti bilang, oh bisa, tentu bisa. Dan itu ada pertanyaan yang logis. Itu ada pertanyaan yang, oh ya, masuk akal. Semua pertanyaan saya tadi menunjukkan bahwa saudara mempercayai sesuatu hal yang logis dibanding dengan suatu hal yang sulit dipahami atau illogical. Itu semua merupakan nature atau sifat alamiah seorang manusia. Manusia akan percaya terhadap fakta daripada percaya apa yang dikatakan, kata orang seperti ini, kata orang seperti ini. Manusia kadang tidak mempercayai hal itu. Dia hanya membutuhkan, where's the proof? Mana buktinya? Namun jika kita bertemu atau mengalami hal yang tidak logis, kita pasti akan merasa kagum, mungkin takut, tidak percaya, bingung. Dan kadang perasaan itu campur aduk. Kok bisa kayak gini? Sekarang bagaimana jika saudara bertemu atau mengalami hal yang memang berasal dari hal yang tidak logis? Oke, kita akan mulai baca di ayat kita, di nas kita, Lukas 1 ayat 5 sampai ke 25. Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-5 sampai ke 25. Sudah menemukan semua? Sepertinya hanya satu yang amin. Baik, sudah menemukan semua? Oke, kita mulai baca. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Nanti saudara membacakannya ayat yang genap. Kita berselang-seling karena ini ayatnya cukup banyak. Oke. Di sini judul perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya akan baca ayat 5. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Silakan saudara. Dan hidup menulis segala berita dan betapa Tuhan berkenan tidak. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu hari waktu tiba kiranya hubungannya, Zakaria melakukan tugas keimanan dia di hadapan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terpenyenggan, menjadilah menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Engkau akan bersuka-cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka-cita atas kebaikan itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang percaya berbalik kepada Tuhan pada mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan menjadi sebab aku sudah tua dan sedikit segalanya menuju. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menyatakan kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan tidak juga mereka menjawab bahwa dia tahu dengar suatu penjelasan di dalam bait suci. Lalu ia memberitahu kepada mereka bahwa ia disusul. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama hidup 5 bulan dia tidak dinampakkan diri kepadanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Amin. Saudara, kita lihat kisah Zakaria di ayat ini, melalui ayat ini. Dan saya yakin dan percaya kalau saya berada pada saat itu, saya juga akan melakukan hal yang sama, menimbulkan pemikiran yang sama seperti Zakaria. Saya tidak akan percaya, saya mungkin akan ragu akan hal itu. Tidak mungkin, dia sudah mandul, istri saya sudah mandul, istri saya sudah tua. Dan sekarang di jemaat sekarang banyak orang Kristen dan orang percaya sulit mempercayai ketidaklogisan Allah. Sudah berapa banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang ketidakmasukan akal, kemustahilan yang dibuat menjadi tidak mustahil oleh Allah. Dan jemaat sekarang, orang percaya sekarang masih terheran-heran dengan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan sebelumnya, manusia bahkan orang Kristen sekalipun tidak dapat mencerna hal yang tidak logis, sehingga mereka mengaitkan hal itu dengan hal gaib, mistis dan lain-lain. Tapi saudara, sebagai orang percaya, sesungguhnya hal seperti demikian merupakan kisah yang tiada habisnya di dalam Alkitab, dan mungkin menjadi hal yang lumrah terjadi di dalam kisahnya. Namun ketika kita sudah mengalami atau melihat hal tersebut, pasti akan menjadi suatu hal yang dianggap supranatural. Mengapa banyak orang, terutama orang percaya, masih meragukan masuk akalan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, kemahakuasaan Tuhan? Sedangkan kita tahu bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas. Saya mendapatkan alasannya mengapa melalui kisah Zakaria ini. Satu, orang yang percaya sekalipun terkadang tidak peka atau tidak mengenal suara Tuhannya. Bisa dibaca di ayat 6 sampai 8 tadi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah. Mereka ini orang benar. Mereka ini orang yang menuruti segala perintah. Tapi ternyata mereka tidak mengenal suara Tuhan mereka. Kadang mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Zakaria merupakan seorang imam dan Elizabeth merupakan keturunan dari Harun, Yahudi. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang mengenal Allah, orang Israel. Namun saudara, Zakaria yang merupakan imam sendiri dan dikatakan dekat dengan Tuhan, sekalipun tidak mempercayai perkataan atau rencana yang dibuat Tuhan melaluinya. Kisah Zakaria ini mengingatkan saya kembali kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Abraham waktu itu didatangi oleh Tuhan dengan sosok 3 malaikat, dan dia ketika didatangi, malaikat itu berkata bahwa Sarah istrinya akan melahirkan. Tapi Sarah tertawa pada saat itu. Dan terlihat bahwa
menunjukkan bahwa dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saya berikan contoh kecil seperti ini. Saya sering lihat di FTV, TikTok, bahkan sinetron-sinetron, ada kisah seorang karyawan. Dia ini rajin sekali. Dia berada di perusahaan, dia sangat rajin. Dan mungkin jadi karyawan teladan di tempat itu. Kemudian suatu kali dia bertemu dengan seseorang. Dia bertemu dengan seseorang dan dia tidak tahu bahwa itu adalah bosnya. Dan ketika dia bertemu, dia seperti bersama dengan melihat karyawannya sendiri. Dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah bosnya. Saudara-saudari, ini menggambarkan bagaimana Zakaria mendengar suara Allah. Ya, dikatakan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang melakukan segala hal di luar logika manusia. Bahkan kepada nenek moyangnya yaitu Abraham hingga kepada keturunannya, dan kisah selama perjalanan orang Yahudi merupakan kisah yang tidak masuk akal terjadi. Tapi kenapa Zakaria tidak bisa mengetahui itu? Kenapa Zakaria masih menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang hal yang menjadi heran? Saudara, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengetahui bahwa Tuhan kita ini memang tidak bisa kita duga. Dan kita harus mengenal bagaimana cara Tuhan kita bekerja dan bagaimana suara yang berasal dari Tuhan. Kedua, saya mendapatkan bahwa orang percaya sekalipun lebih mempercayai terhadap bukti. Kalau saya bilang saya mempunyai uang 500 juta, saudara percaya atau tidak? Percaya. Tapi pasti Anda tanya, mana buktinya? Mana uang? Tapi kalau misalnya Mark Zuckerberg atau Bill Gates yang merupakan orang terkaya di dunia, dia bilang saya punya 500 juta. Percaya? Percaya. Karena ada buktinya. Dia orang terkaya. Kita tidak perlu. Tapi bagaimana kalau misalnya orangnya nggak percaya gitu? Ini Bill Gates nih, anti mainstream banget, orang ini nggak bisa percaya bahwa Bill Gates punya 500 juta. Nah, Zakaria sendiri dalam ayatnya yang ke-18 bertanya kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sehingga saya mendapatkan di sini di NIV dan juga di ayatnya yang di dalam King James dikatakan di situ what atau apa. Jadi dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia sedang berbicara dengan siapa sebenarnya dia ini. Dalam terjemahan Alkitab ditulis by what I know this. Di sini dikatakan what yang menunjukkan dia mengetahui apa yang dia respon. Dalam bahasa Yunani kata pada di sini dituliskan artinya kata yang merupakan preposition atau bergantung pada. Preposition is on, by, pada siapa. Di sini ada kata ti. Kata ti ini merupakan interrogatif, indefinite pronoun, yang artinya dia tidak tahu ini apa, siapa, atau apa, bentuk apa orang ini. Di sini yang artinya tidak mengidentifikasikan apakah itu objek atau subjek. Dan kemudian kata gnosomai, yang artinya akan ketahui, berbentuk verb future indicative middle singular. Di mana ini menunjukkan bahwa ia sedang dalam keadaan di antara middle. Dia sedang bertanya-tanya, saya ini lagi percaya sama siapa sih? Saya di antara siapa sih? Berpikir dan menentukan future. Apa yang akan dia yakini di masa depan? Apa yang akan dia yakini dan dia akan percaya? Di sini saya menerjemahkan dan saya menafsirkan sendiri, bahasanya jadi seperti ini. Pada suatu hal seperti apa? Indefinite pronoun yang membuat hal ini meyakinkan saya. Interrogatif, artinya meyakinkan. Interogasi. Harus meyakinkan kan kalau menginterogasi itu? Interrogatif, meyakinkan saya. Hal seperti apa yang meyakinkan saya sampai saya harus bisa percaya? Di sini di ayat 13 dikatakan, malaikat itu berkata kepada, jangan takut, Zakaria, sebab doamu. Kepada siapa Zakaria berdoa? Kalau bukan kepada Tuhan. Terus ngapain dia tanyain lagi? Siapa ini? Siapa? Zakaria sendiri merupakan imam yang dianggap orang benar. Masih mempertanyakan bukti dari Tuhan, dan jemaat sekarang ini memiliki prinsip yang sama dalam melihat Tuhan. Harus menunjukkan, harus ada bukti. Tuhan, buktimu mana? Saudara, kita belajar berdoa kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan, kuasa Tuhan yang pasti dinyatakan. Bukan kita menunggu penyataan Tuhan supaya kita mempercayai kuasanya. Kesimpulannya saudara-saudara, marilah kita belajar mengenal suara Tuhan. Dengan apa? Berdoa, membaca firman Tuhan,
Agar kita dapat membedakan mana suara Tuhan dan juga mana suara hati kita. Dan ketika kita sudah mengenal suara Tuhan, kita dapat mempercayai kuasanya yang tidak masuk akal itu, dan tidak perlu bukti untuk mempercayainya, karena kita sudah lazim dan akan ketidaklogisan yang dibuat oleh Allah.